Hai semua, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami pada alur demonstrasi kontekstual topik 2 mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Anggota kelompok terdiri dari Albisi Akila Aricifalus, Vivi Sandra Maritine, dan Ulumia Hayatunufus. LK 2,4. Diskusikan kondisi atau kasus di bawah ini dalam kelompok minimal 2 orang atau sesuai pembagian dalam kelas. Pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Guru perlu memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengarkan karakteristik serta aspirasi setiap peserta didik. Guru harus mampu menahan diri untuk tidak terlalu cepat memberikan tanggapan atau nasihat. Guru perlu menghindari sikap merasa lebih dewasa atau berpengalaman dalam memberikan nasihat. Guru perlu membangun kedekatan emosional dengan peserta didik. Guru perlu membiasakan peserta didik untuk bekerja dalam kelompok. Selanjutnya, ketidakpastian dalam menunjukkan perilaku sosial emosional yang positif dapat membingungkan peserta didik. Tantangan utama bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional adalah bagaimana mengelola emosi mereka sendiri, mempertahankan pemikiran realistis, dan berpikir jauh ke depan ketika mengambil keputusan. Memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan mengelola emosi peserta didik yang berasal dari latar belakang yang kurang baik, seperti dari lingkungan keluarga yang broken home, lingkungan tempat tinggal yang terpinggirkan, maupun lingkungan masyarakat yang rawan kekerasan. Guru harus mampu mengatur tuntutan di dalam dan di luar jam pelajaran serta mengelola emosi ketika berinteraksi dengan peserta didik. Terakhir, memberikan pemahaman kepada peserta didik akan pentingnya kemampuan yang bertanggung jawab, karena kurang kesadaran yang dimiliki peserta didik saat ini dapat menunjukkan untuk meninggalkan perbuatan tanggung jawab yang ia miliki. Kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Selama kegiatan PPL di SMA Negeri 4 Jember, kami mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong. Kami menemukan bahwa peserta didik seringkali tidak tertib, bermain IT, dan mengobrol saat pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, guru Pamong mengubah pendekatannya dengan mendekati peserta didik yang bermasalah, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif melalui tanya jawab, serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, guru Pamong menetapkan aturan kelas bersama peserta didik dan sering berkomunikasi untuk memahami kebutuhan dan minat mereka. Kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Selama kegiatan PPL di SMA Negeri 4 Jember, kami mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pamong. Kami menemukan bahwa peserta didik seringkali tidak tertib, bermain IT, dan mengobrol saat pembelajaran. Untuk mengatasi masalah ini, guru Pamong mengubah pendekatannya dengan mendekati peserta didik yang bermasalah, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif melalui tanya jawab, serta menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Selain itu, guru Pamong menetapkan aturan kelas bersama peserta didik dan sering berkomunikasi untuk memahami kebutuhan dan minat mereka. Ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? A. Sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung di mana peserta didik akan merasa dihargai dan diterima. B. Sekolah menyediakan program atau kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial emosional. C. Pelatihan bagi guru untuk mengenali dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. D. Kegiatan rutin seperti membaca bersama, perayaan hari besar, acara sekolah, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar atau pelatihan. E. Strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum, seperti melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik pembelajaran. F. Protokol yaitu budaya atau aturan sekolah, seperti menjaga ketenangan di ruang perpustakaan, berdoa di musola sekolah dengan hikmat, dan lain-lain. Adapun tantangan bagi sekolah yaitu: pertama, keterbatasan waktu dan sumber daya bisa menjadi hambatan. Kedua, tidak semua guru memiliki keterampilan atau pengetahuan yang luas. Ketiga, perbedaan latar belakang dan budaya peserta didik. Soal nomor keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut.
Karakteristik peserta didik sangat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola emosi, beradaptasi dengan lingkungan, dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, peserta didik yang memiliki kemampuan adaptasi yang baik cenderung lebih mudah mengikuti perubahan situasi dan lingkungan, sementara peserta didik yang kesulitan dalam hal ini mungkin memerlukan dukungan tambahan. Kemampuan peserta didik dalam mengarahkan dan mengendalikan diri terkait tugas-tugas akademik juga berperan penting. Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar yang baik akan lebih mudah menerima dan mengerjakan instruksi, serta memiliki daya juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan akademik. Sebaliknya, peserta didik yang kurang mandiri mungkin memerlukan bimbingan lebih intensif untuk mengembangkan keterampilan ini. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut, yaitu mengenali karakteristik individu setiap peserta didik melalui observasi dan interaksi sehari-hari, menyediakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran sosial emosional. Guru perlu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran sosial emosional dan memiliki strategi pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Tugas kedua, menganalisis film yang berkaitan dengan guru sebagai agen perubahan. Film Laskar Pelangi, soal satu Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali saat menonton atau teringat pada film itu? Beberapa hal penting yang muncul di pikiran pertama kali saat teringat film Laskar Pelangi, kesetiaan dan persahabatan, semangat pantang menyerah, kekuatan pendidikan, keindahan alam Belitung, dan nilai-nilai moralnya. Soal kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Film Laskar Pelangi kaya akan pelajaran berharga tentang peran guru sebagai agen perubahan, di antaranya A. Semangat mengajar yang tinggi. Bu Muslimah, sang guru dalam film ini menunjukkan dedikasi dan semangat belajar yang tinggi. Beliau tidak hanya mengajar dengan sepenuh hati, tetapi juga menginspirasi murid-muridnya untuk bermimpi dan meraih cita-cita. Semangatnya ini menulari murid-muridnya dan mendorong mereka untuk belajar dengan giat, meskipun dalam keterbatasan. B. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Bu Muslimah tidak terpaku pada metode mengajar tradisional. Beliau selalu mencari cara-cara kreatif dan inovatif untuk membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Beliau memanfaatkan alam sekitar sebagai media pembelajaran dan mendorong murid-muridnya berkreasi dan mengeksplorasi potensi mereka. C. Kepercayaan terhadap kemampuan murid. Bu Muslimah selalu percaya pada potensi murid-muridnya, meskipun mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu dan tinggal di daerah terpencil. Beliau yakin bahwa setiap murid memiliki bakat dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Kepercayaan ini memberikan motivasi bagi murid-muridnya untuk belajar dengan lebih giat dan mencapai prestasi yang terbaik. D. Membangun karakter murid. Bu Muslimah tidak hanya fokus pada pendidikan akademis, tetapi juga pada pembangunan karakter murid-muridnya. Beliau mengajarkan nilai-nilai moral, seperti kejujuran, keberanian, dan rasa tanggung jawab. Hal ini penting untuk membekali murid-muridnya dengan bekal kehidupan yang kokoh, sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter baik. Terakhir yaitu memperjuangkan pendidikan yang berkualitas. Bu Muslimah gigih memperjuangkan pendidikan yang berkualitas bagi murid-muridnya. Beliau tidak segan-segan untuk berjuang melawan birokrasi dan kekurangan fasilitas di sekolahnya. Semangatnya ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat menjadi agen perubahan yang memperjuangkan perbaikan sistem pendidikan. Selain film Laskar Pelangi, Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Dalam hal ini, film lain yang sudah saya tonton yaitu berjudul Dead Poets Society. Film ini menceritakan seseorang bernama John Keating, guru bahasa Inggris yang baru, menginspirasi siswa-siswanya dengan metode pengajaran yang kreatif dan konsep Carpe Diem rebutlah hari. Neil Perry dan teman-temannya menghidupkan kembali Dead Poets Society, kelompok rahasia yang membaca puisi dan berbagi pikiran. Keating mendorong mereka untuk mengejar impian mereka, tetapi Neil menghadapi tekanan dari ayahnya untuk tidak berakting yang berujung pada bunuh diri Neil. Keating dipecat,
Namun sebelum pergi, siswa-siswanya menunjukkan solidaritas dengan berdiri di meja mereka dan memanggilnya Kapten. Ma Kapten, setelah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Pelajaran dari Dead Poets Society. Pertama, kekuatan motivasi. Kedua, pentingnya ekspresi diri. Ketiga, hubungan yang mendukung antara guru dan siswa. Keempat, kebebasan berpikir dan kreativitas. Kelima, konflik antara konformitas dan individualisme. Keenam, dampak positif dari guru. Ketujuh, pentingnya pembelajaran kontekstual. Selanjutnya, hubungan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu: pertama, mengembangkan empati dan hubungan positif. Kedua, peningkatan kesadaran diri. Ketiga, pengelolaan emosi dan stres. Keempat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima, kolaborasi dan kerjasama. Film selanjutnya yaitu berjudul Sekolah Rimba. Film ini mengangkat tema pendidikan dan perjuangan untuk mencerdaskan anak-anak suku orang Rimba. Dalam film ini, terlihat bagaimana Butet bersama dengan masyarakat setempat saling bergotong royong untuk membangun sekolah di hutan rimba yang kemudian dikenal sebagai Sekolah Rimba. Mereka berjuang untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak suku Dayak sambil menghadapi tantangan alam dan perbedaan budaya. Film ini memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya pendidikan dan keberlanjutan lingkungan. Melalui pengalaman Butet Manurung, penonton dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh suku orang Rimba dan upaya Butet dalam mendidik mereka. Film Sekolah Rimba ini banyak memberikan gambaran tentang kehidupan anak-anak Rimba dan persahabatan mereka dengan para guru dari sekolah. Adapun keterkaitan film Sekolah Rimba ini dengan guru sebagai agen perubahan terlihat dalam perjuangan yang dilakukan oleh seorang guru bernama Butet Manurung membantu anak-anak suku orang Rimba. Film ini mengilustrasikan peran guru sebagai agen perubahan dalam mendukung pendidikan bagi kelompok marginal. Dalam konteks pendidikan, film Sekolah Rimba dapat memberikan inspirasi tentang pentingnya peran guru dalam pendidikan, mengajarkan keberanian, ketekunan, dan komitmen dalam menghadapi tantangan. Oleh karena itu, guru bisa mengambil inspirasi dari Butet Manurung sebagai agen perubahan. Dengan demikian, film Sekolah Rimba memberikan gambaran tentang pentingnya peran guru sebagai agen perubahan dalam mencerdaskan anak-anak dan memberikan pendidikan kepada kelompok yang membutuhkan. Film ini menginspirasi guru untuk melihat pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Adapun yang bisa saya pelajari dari film tersebut antara lain: pertama, peduli lingkungan sekitar. Film ini menggambarkan pentingnya peduli terhadap lingkungan sekitar. Butet Manurung dan masyarakat setempat berjuang untuk menjaga kelestarian hutan dan alam sekitar mereka. Hal ini mengajarkan kita untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kita. Kedua, bergotong royong. Dalam film ini, terlihat adanya semangat gotong royong antara Butet Manurung, masyarakat setempat, dan anak-anak suku orang Rimba. Mereka bekerja sama untuk membangun sekolah dan mencapai tujuan bersama. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, mengikuti organisasi masyarakat. Butet Manurung terlibat dalam organisasi masyarakat setempat dan bekerja sama dengan mereka untuk memperjuangkan hak pendidikan anak-anak suku orang Rimba. Ini menunjukkan pentingnya terlibat dalam organisasi masyarakat dan berkontribusi dalam perubahan sosial. Keempat, bertindak dan berpikir kreatif. Dalam menghadapi tantangan dan perbedaan budaya, Butet Manurung menunjukkan kemampuan bertindak dan berpikir kreatif. Ia mencari solusi inovatif untuk mengatasi hambatan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak suku orang Rimba. Hal ini mengajarkan kita untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi yang kreatif dalam menghadapi masalah. Kelima, mengenal dan mempelajari budaya baru. Film ini juga mengajarkan pentingnya mengenal dan mempelajari budaya baru. Butet Manurung dan anak-anak suku orang Rimba saling belajar dan memahami budaya masing-masing. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami keberagaman budaya di sekitar kita. Keenam, bersikap hormat dan saling menghargai. Film ini menunjukkan pentingnya bersikap hormat dan saling menghargai antara Butet Manurung, masyarakat setempat, dan anak-anak suku orang Rimba. Mereka saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang mereka.
Hal ini mengajarkan kita untuk bersikap terbuka dan menghormati orang lain. Selanjutnya, hubungan film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional di antaranya. Pertama, empati dan kepedulian. Film ini menggambarkan pentingnya memiliki empati dan keprihatinan terhadap orang lain, terutama dalam konteks pendidikan. Hal ini terlihat dari perjuangan Butet Manurung dan masyarakat setempat peduli terhadap pendidikan anak-anak suku orang rimba dan berjuang untuk memberikan mereka akses ke pendidikan yang layak. Kedua, penghargaan terhadap keberagaman budaya. Film ini mengajarkan pentingnya menghargai dan memahami keberagaman budaya. Butet Manurung dan anak-anak suku orang rimba saling belajar dan memahami budaya masing-masing. Hal ini mengajarkan kita untuk menghargai dan memahami keberagaman budaya di sekitar kita. Ketiga, kerjasama dan solidaritas. Dalam film ini, terlihat adanya semangat kerjasama dan solidaritas antara Butet Manurung, masyarakat setempat, dan anak-anak suku orang rimba. Mereka bekerja sama untuk membangun sekolah dan mencapai tujuan bersama. Hal ini mengajarkan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam mencapai tujuan bersama. Keempat, penghargaan terhadap alam dan lingkungan. Film ini juga mengajarkan pentingnya mencintai alam dan menjaga kelestariannya. Butet Manurung dan masyarakat setempat memiliki hubungan yang erat dengan alam dan menghormatinya. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga alam dan menghargai keindahannya. Kelima, kreativitas dalam menghadapi tantangan. Dalam menghadapi tantangan dan perbedaan budaya, Butet Manurung menunjukkan kemampuan bertindak dan berpikir kreatif. Ia mencari solusi inovatif untuk mengatasi hambatan dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak suku orang rimba. Hal ini mengajarkan kita untuk berpikir di luar kotak dan mencari solusi yang kreatif dalam menghadapi masalah. Demikian hasil diskusi kelompok 5. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Sampai bertemu dalam video-video selanjutnya.